Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2761. Setelah Raja Naga Hitam meninggalkan keluarga Bellamy, dia pergi menemui Stephen. "Bagaimana? Sudahkah Anda meyakinkan mereka?" Stephen bertanya. "Tidak, tapi aku masih menyelesaikan tugas yang kamu berikan padaku," kata Raja Naga Hitam. "Oh, bagaimana kamu mengatakannya?" Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mereka meragukan identitas saya, tetapi untuk memeras nilai dari saya, mereka meminta saya untuk memainkan 7 putaran cincin kematian dalam seminggu. Selama saya bermain 7 putaran, mereka akan membiarkan saya meninggalkan Wenzhou. Sturtown, saya pikir tujuan kami adalah untuk terus menjadi target di ring kematian, jadi saya menyetujui permintaannya. Mereka akan mengatur pertempuran untuk saya setiap hari di minggu depan, dan saya akan muncul di hadapan semua orang setiap hari. Itu akan nyaman bagi tangan hitam di belakang layar untuk membunuh orang dan membungkam mereka," kata Raja Naga Hitam. "Saya punya firasat bahwa tangan hitam di belakang layar akan muncul besok," kata Stephen. "Bagaimana mengatakannya?" tanya Raja Naga Hitam. "Video itu tidak hanya dapat dilihat oleh tangan hitam di belakang layar, tetapi juga oleh orang-orang dari klan naga. Jadi mereka harus datang ke kota Winster secepat mungkin untuk membungkammu. Jangan sampai orang-orang dari klan naga diam-diam mengirimmu pergi setelah mereka tiba," kata Stephen. "Itu masuk akal." Raja Naga Hitam mengangguk. "Pertempuran mungkin besok malam, kamu harus berhati-hati, aku akan bersembunyi di kegelapan untuk melindungimu," kata Stephen. "Ya." Raja Naga Hitam mengangguk. Meskipun dia bangga, dia tidak berani mendorongnya terlalu keras saat ini. Lagi pula, pihak lain adalah karakter yang bisa melumpuhkan dirinya sendiri dengan 2 buff di masa jayanya. Jika Stephen tidak melindungi, maka dia mungkin tidak cukup untuk membunuh lawan dengan 1 tangan. "Apakah keluarga Bellamy melakukan hal lain?" Stephen bertanya. "Mereka merampas statusku sebagai anggota keluarga Bellamy," kata Raja Naga Hitam. "Orang tua Sisi itu pintar. Dia mungkin menduga musuhmu akan mengejarnya, jadi dia memutuskan hubungan denganmu terlebih dahulu," kata Stephen. "Aku juga berpikir begitu," kata Raja Naga Hitam. "Tapi itu tidak masalah lagi. Tujuan kami adalah mencari tahu siapa yang ada di belakang layar, dan semua tindakan harus didasarkan pada ini," kata Stephen. "Dimengerti." Keesokan harinya, saat fajar, keluarga Bellamy mengeluarkan pengumuman. Karena Thunderbolt gagal membunuh lawannya kemarin, keluarga Bellamy merampas identitas anggota keluarga Thunderbolt. Berita seperti itu mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang mengira keluarga Bellamy akan mengeluarkan mereka dari keluarga karena badai gagal membunuh lawan mereka. Lagi pula, kekuatan Thunderbolt ada di sana. Dia pasti seorang pejuang yang sangat kuat. Orang seperti itu sangat berguna bagi keluarga Bellamy. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang operasi madu keluarga Bellamy mengumumkan waktu pertempuran dan daftar untuk malam ini. Di kolom game berat, semua orang melihat nama Baolei. Thunder akan menjalani pertarungan keempatnya malam ini. Penataan seperti itu langsung membuat para penonton heboh. Kemarin, Thunderbolt baru saja bertarung dalam pertempuran yang luar biasa, dan hari ini dia langsung bertarung lagi. Ini setara dengan apa? Ini sama dengan seorang penulis web yang baru saja melakukan update kekerasan kemarin, lalu langsung mengubahnya lagi hari ini. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa tidak nyaman? Alhasil, tiket rea per arena malam itu langsung ludes terjual begitu mulai dijual. Orang-orang sangat antusias dengan pertempuran keempat Thunderstorm malam ini. Di sore hari, sebuah mobil hitam melaju ke kota Winster. Hanya ada 1 orang di dalam mobil. Pria ini terlihat seperti berusia 40-an, dia memiliki wajah oriental, dia kurus dan wajahnya agak gelap.
Pria itu memarkir mobilnya di pintu masuk sebuah hotel, lalu keluar dari mobil, masuk ke hotel, dan datang ke resepsionis hotel. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang pelayan sambil tersenyum. "Aku ingin tiket ke cincin Dewa Kematian," kata pria itu dengan ekspresi kosong. "Baik Pak, begini. Tiket kami terhubung dengan kamar. Semakin bagus kamarnya, semakin baik tiket yang bisa dibeli. Kamar seperti apa yang Anda butuhkan?" tanya pelayan itu. "Yang paling mahal," kata pria itu. "Tuan, Anda sangat beruntung. Kami masih memiliki kamar presidensial. Kamar presidensial sesuai dengan tiket emas hitam. Lokasinya paling dekat dengan cincin kematian. Hanya ada 5 hotel di seluruh kota yang memenuhi syarat untuk menjual hitam tiket emas. Permisi, apakah Anda membayar dengan kartu atau?" pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Bab 2762. Geser kartunya, kata pria itu, mengeluarkan kartu dari tubuhnya. Pelayan itu hendak meraih kartu itu, tetapi seorang pria hip-hop meletakkan kartu bank di tangan pelayan terlebih dahulu. "Saya ingin kamar presidensial," kata pria hip-hop itu. Tuan ini yang membuat reservasi terlebih dahulu." Pelayan itu menunjuk ke pria di depannya. "Hei, saudaraku, beri aku kamar, jangan membuat dirimu tidak nyaman." Pria hip-hop itu memandang pria itu dengan ekspresi mengancam dan berkata. Di belakangnya, 2 pengawal berjas hitam meletakkan tangan mereka di dada pada waktu yang tepat, dan menatap pria itu dengan waspada. Pria itu tidak berbicara, tetapi diam-diam mengambil kembali kartu itu. Pria hip-hop itu tersenyum puas, meletakkan kartu banknya ke tangan pelayan dan berkata, "Buka kamarnya." Petik 2. Oke. Pelayan itu tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia hanya bisa melalui formalitas. Untuk pihak lain, beberapa menit kemudian, pria hip-hop itu datang ke kamar presidensial hotel. Tidak lama setelah tiba di suite, bel pintu berbunyi. Seorang pengawal pergi ke pintu dan membukanya, hanya untuk menemukan bahwa pria yang berdiri di luar pintu adalah pria yang kamarnya baru saja mereka rampok. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pengawal itu dengan ekspresi muram. Pria itu tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke depan. Dengan embusan, wajah pengawal itu tiba-tiba menegang, lalu dia melihat ke bawah ke dadanya. Di dadanya, sebuah tangan benar-benar langsung menembus dadanya. Murid pengawal itu tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, pengawal itu jatuh ke tanah. Pria itu mengangkat kakinya dan masuk ke kamar, menjabat tangannya dengan santai, dan jantung di tangannya masih berdetak. Malam tiba. Reaper Arena hari ini masih penuh sesak seperti kemarin, meskipun masih ada waktu sebelum pertempuran dimulai. Emosi semua orang sangat tinggi, dan beberapa orang bahkan mengeluarkan spanduk yang mendukung badai petir. Stephen bersembunyi di antara kerumunan. Karena terlalu banyak orang di tempat kejadian, Stephen tidak bisa memperhatikan semua orang di sini, jadi dia hanya bisa fokus pada cincin kematian. Menurutnya, cara termudah bagi tangan hitam di belakang layar untuk menghancurkan mulut Raja Naga Hitam adalah saat Raja Naga Hitam sedang bertarung dengan lawan. Saat ini, perhatian Raja Naga Hitam tertuju pada lawan. Saat Raja diserang, dia tiba-tiba meledak, dan dia pasti bisa menghadapi Raja Naga Hitam dalam 3 gerakan. Oleh karena itu, dia hanya perlu memperhatikan arena Dewa Kematian. Begitu orang tak dikenal bergegas ke arena Dewa Kematian, dia bisa bergegas ke arena Dewa Kematian secepat mungkin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Beberapa pertempuran yang tidak penting dengan cepat berakhir. Dalam sekejap mata, sudah jam 8:30 malam. Di bawah pengawasan semua orang, Raja Naga Hitam dan lawannya naik ke atas panggung. Banyak orang di tempat kejadian meneriakkan nama Guntur, dan Raja Naga Hitam mendapatkan banyak penggemar hanya dalam 3 pertempuran. Lawan Raja Naga Hitam adalah pria kekar dengan semangat juang di wajahnya, dan dia tidak takut hanya karena Raja Naga Hitam sangat kuat.
Raja Naga Hitam berdiri di hadapan pria itu, dan tuan rumah menerima identitas mereka berdua, yang tidak banyak berguna. Mata Raja Naga Hitam melirik ke auditorium tanpa terasa. Akankah pria di belakang layar bersembunyi di auditorium? Sekarang saya mengumumkan bahwa pertempuran malam ini secara resmi akan dimulai, kata. Mengikuti perintah tuan rumah, lawan Raja Naga Hitam bergegas menuju Raja Naga Hitam dengan langkah besar. Raja Naga Hitam menarik napas dalam-dalam dan fokus pada lawan di depannya. Saat berikutnya, dinasti Naga Hitam bergegas menuju lawan juga. Banyak orang di tempat kejadian sedang asyik menonton arena Dewa Kematian. Pada saat seperti itu, seorang pria yang duduk di kursi tiba-tiba bergegas menuju arena Dewa Kematian dengan langkah yang kuat. Posisi pria ini berjarak sekitar 3 meter dari cincin Dewa Kematian, yang sangat dekat dengan cincin Dewa Kematian. Kecepatan pria itu sangat cepat, dan dia bergegas ke ring kematian hampir dalam sekejap. Penyusup yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka akan ada seseorang yang mengganggu di arena kematian. Kecepatan penyusup itu terlalu cepat, sebelum kedua orang di lapangan bisa bereaksi, dia sudah tiba di belakang Raja Naga Hitam, lalu meninju Raja Naga Hitam dengan keras di belakang. Saat ini, perhatian Raja Naga Hitam tertuju pada lawan di depannya, dan dia sepertinya tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakangnya. Melihat pukulan itu akan mendarat di Raja Naga Hitam, bayangan hitam melintas dan muncul di samping penyusup. Momen selanjutnya, bang, terdengar ledakan keras. Penyusup itu sepertinya adalah orang yang lewat yang ditabrak mobil berkecepatan tinggi saat menyeberang jalan, dan langsung terbang ke samping. Ledakan, terdengar ledakan keras. Penyusup itu menghantam tembok jauh dengan sangat keras hingga membuat lubang di tembok. Adegan itu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah penyusup lain muncul di arena kematian, orang lain muncul dan mengusir penyusup itu. Mungkinkah pria ini dari keluarga Bellamy? Tepat ketika semua orang curiga, penyusup yang terlempar ke dinding membanting dinding di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan semua orang merasakan seluruh dinding bergetar hebat. Setelah itu, para penyusup menembak ke arah cincin kematian seperti peluru meriam. Pada saat yang sama, Raja Naga Hitam menendang lawannya, lalu berbalik menghadap penyusup. 1 meter dari Raja Naga Hitam, Stephen sudah berdiri di sana, juga menghadap penyusup. Penyusup itu bergegas menuju mereka berdua. Wajahnya sangat acuh tak acuh, tetapi niat membunuh di tubuhnya seperti lautan badai. Old Hey, kembali. Stephen mengecilkan pupilnya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Bab 2763. Raja Naga Hitam adalah orang yang ingin menjadi kuat, tetapi dia bukanlah orang yang berani, apalagi ketika dia terluka dan belum pulih. Menghadapi perintah Stephen, dia langsung mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Stephen mengangkat kakinya dan melangkah maju, menghalangi jalan antara Raja Naga Hitam dan penyusup. Saat berikutnya, penyusup muncul di depan Stephen, dan langsung meninju Stephen. Kilatan melintas di mata Stephen, dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya. Ledakan. Tinju penyusup menghantam tangan Stephen dengan keras. Gelombang kejut yang mengerikan meluap dari tempat keduanya bertabrakan, dan menyebar ke sekitarnya, menyebabkan rasa sakit di wajah orang-orang di sekitarnya. Tanpa basa-basi, penyusup menyerang Stephen dengan panik. Bang bang bang, semburan ledakan datang dari posisi keduanya bertarung, dan jendela di sekitar kota terus bergetar dengan suara keras. Penonton di sekitarnya tercengang melihat semua ini. Awalnya, menurut aransemen di playlist, pertarungan terakhir seharusnya adalah pertarungan yang menggelegar, namun tiba-tiba 2 orang muncul, dan sebaliknya, kedua orang ini bertarung, dan mereka masih berada di arena kematian. Apakah ini kejutan untuk semua orang dari keluarga Bellamy? Melihat 2 orang yang bertarung, meskipun banyak orang tidak tahu seberapa kuat kedua orang ini,
dilihat dari kekuatan dua orang yang bertarung, mereka pasti sangat kuat hingga keterlaluan. Karena itu, tidak masalah sama sekali apakah Anda menonton pertempuran badai atau tidak. Sementara itu, keluarga Bellamy, Sissy, George dan Charmaine semuanya berdiri dari posisi mereka. Penonton di sekitar mengira itu adalah pertunjukan kejutan, tetapi Sissy dan yang lainnya tahu bahwa itu jelas bukan pertunjukan kejutan, karena mereka tidak membuat aransemen apapun, dan kekuatan kedua orang yang muncul tiba-tiba ini benar-benar di luar imajinasi. "Apa yang terjadi?" tanya Sissy. Ayah dan anak George dan Charmaine saling memandang, dan kemudian George berkata, Aku tidak tahu." Kekuatan kedua orang ini pasti yang teratas di dunia, dan kekuatan mereka mungkin telah mencapai tingkat kematian, kata Charmaine. "Sekuat apapun mereka, aku tidak akan membiarkan mereka melanggar aturan cincin kematian kita, Lori," teriak Ceci. Seorang pria paruh baya kekar berjalan ke sisi Sissy, membungkuk sedikit dan berteriak, "Tuan." Petik 2, pergi, suruh mereka bertarung di luar, jangan buang waktu kita di sini, kata Sissy. "Ayah, sepertinya semua orang lebih tertarik pada pertarungan antara dua orang ini," kata George sambil memandang penonton di sekitarnya. "Apakah semua orang tertarik atau tidak, ini adalah wilayah kita, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun datang dan bertindak liar di wilayah kita. Lori, pergilah, biarkan mereka merasakan kekuatan keluarga Bellamy kita," kata Ceci. "Ya." Pria bernama Lori itu berjalan menuju cincin kematian tanpa ekspresi. "Saya sudah lama tidak melihat Tuan Lori bergerak," kata Charmaine. "Terakhir kali Lori melakukan tembakan adalah ketika dia mendapat gelar Dewa Kematian," kata George. "Aku sangat menantikannya," kata Charmaine dengan mata berbinar. Dalam keluarga Bellamy, tidak ada yang bisa menggoyahkan status Sissy, bukan hanya karena identitas Sissy, tetapi juga karena Sissy ditemani oleh pria yang setia dan kuat, dan orang tersebut adalah Lori. Lori adalah seorang pria yang pernah mendapatkan gelar Dewa Kematian, dan dia adalah anggota paling kuat dari keluarga Bellamy, tetapi Lori hanya menuruti perintah Sissy, dan akan selalu menjadi pengawal Sissy di sisi Sissy. Jadi Bellamy tidak ada orang lain di keluarga Lamy bisa memerintah Lori, hanya Sissy yang bisa. Lori berjalan ke sisi ring kematian. Saat ini, Stephen sedang melawan penyusup di arena kematian. Saat ini, Stephen telah menggunakan sekitar 30 hingga 40% dari kekuatannya. Bab 2764. Penyusup di depannya adalah satu-satunya selain Zhao Tuntian dan Xiao Chentian yang dapat membuat Stephen menggunakan lebih dari 30% kekuatannya. Tetapi Stephen tidak terburu-buru untuk menjatuhkan lawan karena dia tidak yakin apakah lawan masih hidup. "Kartu apa yang kamu miliki?" Cara terbaik saat ini adalah bertarung dengan lawan. Selama lawan tidak bisa menyerang dalam waktu lama, dia pasti akan menunjukkan kartunya. Saat ini, Stephen melihat Lori mendekati cincin kematian. Dia tidak mengenal pria ini, tetapi dia bisa merasakan niat bertarung dan membunuh pria ini. Sepertinya pria ini juga ingin bergandengan tangan. "Minggir, ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti," kata Stephen dengan keras. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Lori menjadi gelap. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kematian, Lori tidak lagi memperhatikan sebagian besar pejuang di dunia. Menurutnya, yang terkuat di Asia dan yang terkuat di Eropa semuanya omong kosong. Dia belum benar-benar mengalami pengalaman hidup dan mati. Dia mungkin sangat kuat dalam pertempuran biasa, tetapi begitu sampai pada pertempuran hidup dan mati, itu pasti tidak layak disebut. Seperti kata pepatah, mereka yang sombong takut terpana, dan mereka yang terpana takut mati, dan Lori termasuk orang yang putus asa, dan dia sangat kuat dan putus asa. Oleh karena itu, ketika Lori mendengar bahwa salah satu dari dua antek yang muncul entah dari mana di cincin kematian memberitahunya bahwa pertempuran mereka bukan untuk dia ikuti, kemarahannya segera datang. Ini seperti dua anak TK berkelahi, dan dia datang untuk membujuk perkelahian sebagai siswa sekolah dasar,
tetapi anak TK mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengontrol kami. Saya Lori, Dewa Kematian, dan saya perintahkan kalian berdua untuk berhenti sekarang, kata Lori keras. Itu Reaper Lori. Ya Tuhan, Reaper Lori telah muncul. Tiket hari ini terlalu berharga. Orang-orang di sekitar yang mengenal Reaper Lori berteriak girang. Dewa Kematian, Lori, adalah salah satu dari sedikit Dewa Kematian di arena Dewa Kematian, tidak hanya mewakili kekuatan yang sangat kuat, tetapi juga mewakili niat membunuh yang mengerikan. Banyak orang hanya mendengar bahwa Dewa Kematian, Lori, selalu ada di keluarga Bellamy, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihat Dewa Kematian, Lori. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat orang yang sebenarnya malam ini. Di arena kematian. Meskipun kata-kata Lori memekakkan telinga, Stephen dan penyusup tidak berhenti karena ini. Mereka masih berkelahi dan sama sekali tidak memasukkan kata-kata Deat Lori ke dalam hati. Melihat adegan tersebut, kemarahan Lori langsung berubah menjadi niat membunuh. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dengan kaki yang kuat, dia bergegas ke cincin kematian dengan suara mendesing, lalu bergegas menuju Stephen yang paling dekat dengannya. Karena Anda tidak dapat mendengarkan teriakan, Anda hanya dapat melakukannya. Lori bermaksud menggunakan kekuatan tirani untuk memberitahu kedua orang ini siapa Raja Cincin Kematian. Dalam sekejap, Lori datang ke sisi Stephen. Tanpa terlalu banyak omong kosong, dia langsung menyerang Stephen. Stephen tidak menyangka bahwa orang yang berdiri untuk menengahi secara misterius ini akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Setelah memaksa penyusup mundur dengan telapak tangan, dia berbalik dan meninju Lori. Ledakan. Setelah suara keras, tubuh Lori mundur beberapa langkah tak terkendali, dan seluruh punggungnya langsung membentur ujung ring kematian. Sungguh kekuatan yang kuat. Luo Rui menatap Stephen dengan ngeri. Dia sebenarnya tahu bahwa kekuatan kedua orang di arena kematian ini tidak lemah, karena terlihat dari pertarungan mereka, tetapi yang tidak dia duga adalah kekuatan lawan begitu kuat. Untuk sementara, Lori, apa yang kamu lakukan? Ceci menegur dengan wajah gelap saat melihat Lori ditolak. Segera, Lori mengangguk dan menatap Stephen. Mungkin orang ini telah membangkitkan sifat kekuatan. Jika demikian, mari kita tangani yang lain dulu. Memikirkannya, Lori bergegas menuju si penyusup. Jangan datang, teriak Stephen. Lori tidak mau mendengarkan kata-kata Stephen, dan berjalan langsung ke penyusup. Keluar dari cincin kematian, Lori meraung, mengangkat kakinya dan bergegas menuju si penyusup. Penyusup itu awalnya melawan Stephen, dan dia masih dalam situasi tertekan, jadi ketika Lori menendangnya, dia tidak punya kesempatan untuk mengelak, jadi dia hanya bisa memaksakan tendangan Lori. Lori bukanlah kucing atau anjing, dia adalah orang yang telah memenangkan gelar Dewa Kematian, dan kekuatannya benar-benar sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan pemain terkuat di semua benua. Jadi saat tendangan ini nyata, penyusup itu seluruh tubuh terbang ke samping. Lori mencibir, dan segera melaju ke arah si penyusup. Jangan impulsif, teriak Stephen. Bersihkan ini dulu, baru kamu selanjutnya. Lori mencibir, dan tubuhnya sudah berada di sisi penyusup. Saat ini, penyusup sudah menyesuaikan sosoknya. Namun, Lori tidak menganggapnya serius. Menurutnya, orang ini lebih lemah dari orang yang memukul mundurnya tadi, dan dia ditendang olehnya sebelumnya. Jika dia memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya sekarang, dia masih memiliki peluang besar untuk. Memikirkan hal ini, Lori mengangkat tinjunya dan meninju dada lawan. Ledakan. Setelah terdengar suara teredam, tinju Lori berhenti sekitar 10 cm dari dada penyusup, dan telapak tangan penyusuplah yang menghentikan tinjunya. Penyusup membuka jarinya dan memblokir tinju Lori begitu saja. Lori sedikit mengernyit, sedikit terkejut dengan reaksi pihak lain. Pada saat ini, 5 jari penyusup tiba-tiba menekuk, membungkus kepalan Lori di dalamnya, dan kemudian tangan penyusup yang lain mengikuti tren dan meraih bisep di lengan Lori. Wajah Lori membeku, dan tangan lainnya menghantam lawan tanpa ragu.
Namun, tembakannya sedikit lebih lambat. Penyusup itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dan setelah berputar 180 derajat di tempat, dia melemparkan Lori, yang sudah terbang ke udara, ke arah Stephen. Tubuh Lori terbang ke arah Stephen seperti peluru meriam. Stephen dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Ledakan. Punggung Lori membentur tubuh Stephen dengan keras. Pada saat yang sama, penyusup itu bergegas ke depan Lori dengan kecepatan yang dipercepat, dan meninju ratusan pukulan ke tubuh Lori. Tinju itu berubah menjadi hantu dan mengenai tubuh Lori, dan setiap kali terdengar suara teredam. Murid Stephen menyusut, dan dia menarik tubuh Lori ke belakang, berusaha menghilangkan sebanyak mungkin kekuatan dari kepalan penyusup itu. Dalam sedetik, Stephen mundur lebih dari 10 meter, dan sampai ke tepi lingkaran kematian. Penyusup tidak mengejar, dan berdiri di sana memandang Stephen dengan acuh tak acuh. Stephen menurunkan Lori dari tangannya. Kamu tidak. Petik 2. Stephen baru saja berbicara ketika Lori menekuk kakinya dan berlutut di tanah. Engah. Seteguk darah tua menyembur dari mulut Lori. Bab 2765. Engah. Seteguk darah Lori menyembur banyak, membentuk noda darah besar langsung di tanah. Sudah kubilang jangan berpartisipasi, kata Stephen dengan cemberut. Lori tidak berbicara, karena dia tidak bisa berkata-kata saat ini. Ratusan pukulan penyusup barusan telah melukai organ dalamnya dengan parah, dan dia menjadi sangat lemah saat ini. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini. Semua orang berpikir bahwa Lori akan menunjukkan kekuatannya di ring kematian dan menjatuhkan dua penyusup, tetapi mereka tidak menyangka Lori akan berlutut dan memuntahkan darah dalam waktu kurang dari setengah menit. Apakah karena Lori telah berubah, atau penyusup di ring kematian terlalu kuat? Dibandingkan dengan penonton, orang-orang dari keluarga Bellamy menerima dampak yang lebih kuat, karena Lori selalu menjadi kartu Hall yang paling mereka banggakan. Tetapi sekarang kartu Hall ini mudah dirobek, bagaimana ini bisa diterima oleh mereka? Kakek, ada apa dengan Lori? Charmaine tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini, keduanya terlalu kuat, kata Sisi sambil menunjuk cincin kematian. Kalau begitu, haruskah kita menghentikan mereka? Tanya Charmaine. Siapa yang punya kekuatan untuk berhenti? Sisi bertanya. Charmaine kehilangan kata-kata. Benar, prajurit paling kuat dari keluarga Bellamy tumbang setelah bertahan kurang dari setengah menit. Siapa lagi yang memiliki kualifikasi untuk menghentikan kedua penyusup itu? Charmaine melihat ke arah cincin kematian. Lihatlah kedua penyusup itu. Dia benar-benar tidak tahu siapa kedua orang ini dan mengapa mereka begitu kuat. Saat ini, Dewa Kematian sedang berada di atas panggung. Pemanasan sudah selesai. Penyusup itu tiba-tiba bertanya. Oh, Stephen mengangkat alisnya, sedikit terkejut bahwa pihak lain akan mengucapkan kata-kata ini. Menurut pendapatnya, penyusup ini dapat membuatnya menggunakan 30 hingga 40% dari kekuatannya, yang sudah sangat kuat. Akibatnya, orang-orang sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah pemanasan barusan. Apakah ini berpura-pura agresif? Atau apakah itu benar-benar mampu? Saat ini, Lori yang sedang berlutut di tanah tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Rekan penulis baru saja melakukan pemanasan. Pemanasan cukup untuk mengalahkannya setengah mati. Apakah ada hukum surga? Apakah ada hukum raja? Siapa kamu dan dari mana asalmu? Stephen berteriak kepada penyusup itu. Dia belum pernah melihat penyusup ini sebelumnya, dan suaranya sangat aneh. Nama saya Gonzales, dan saya dari yang tidak dikenal, kata si penyusup. Hah? Stephen menatap pihak lain dengan heran, dia benar-benar tidak berharap pihak lain benar-benar menjawab pertanyaannya. Tapi apa tempat yang tidak diketahui itu? Bisakah kita membicarakannya? Gonzales, tanya Stephen. Setelah aku membunuhnya. Penyusup bernama Gonzales menunjuk ke arah Raja Naga Hitam. Mengapa kamu membunuhnya? Karena dia tahu rahasiamu. Stephen bertanya. Itu tugasku, kata Gonzales.
Siapa yang memberimu tugas? Stephen bertanya. Gonzales menggelengkan kepalanya dan berkata, lanjutkan. Petik 2. Stephen sedikit mengernyit, lalu mengulurkan tangan dan meraih Lori yang setengah mati di depannya dan melemparkannya keluar dari ring kematian. Dengan sekejap, Lori jatuh ke tanah. Itu benar-benar tidak menghormati yang terluka sama sekali. Lori hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Anggota keluarga Bellamy bergegas ke sisi Lori, menjemputnya dan mengusirnya dari tempat kejadian. Beberapa penonton di sekitar bahkan mencemooh. Sisi, atur agar semua orang mengungsi di sini. Stephen tiba-tiba berteriak kepada Sisi yang berada di kejauhan. Ceci tidak heran pihak lain mengetahui namanya, lagi pula dia masih sangat terkenal di kota Winster. Namun, Sisi tidak mau mendengarkan perintah pihak lain, karena ini wilayahnya. Kamu masuk ke wilayahku dan masih ingin aku pergi. Apakah kamu tidak menganggap serius keluarga Bellamy kita? Sisi bertanya dengan wajah gelap. Saya hanya memikirkan keselamatan Anda. Anda tidak hanya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, tetapi Anda bahkan tidak dapat menontonnya, kata Stephen tanpa ekspresi. Kamu terlalu memikirkan dirimu, kata Sisi. Apa yang dia katakan itu benar. Pertarungan selanjutnya akan sangat sengit. Arena ini, dan bahkan segala sesuatu di sekitarnya, mungkin akan hancur, kata Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam masih memiliki prestise tertentu mendengar apa yang dia katakan. Banyak penonton berdiri dan mulai bergegas menuju pintu. Aku tidak percaya hidupku dalam bahaya jika aku melihat ke sini, kata Sisi keras dengan wajah gelap. Ini wilayah kita, tidak ada yang bisa memaksa kita pergi dari sini. George mengikuti. Bab 2766. Pengawal keluarga Bellamy, siapkan formasi kalian, panggil Charmaine. Sekelompok penjaga dari keluarga Bellamy berdiri di depan Sisi dan yang lainnya, membangun tembok pertahanan dengan tubuh mereka. Stephen tidak memperhatikan pihak lain. Lagi pula, dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dia samar-samar merasa bahwa pria bernama Gonzales di depannya mungkin akan menggunakan kartu hall-nya. Begitu dia menggunakan miliknya hall card, pemandangannya pasti tidak akan sama seperti sebelumnya. Pemandangan kecilnya bisa dibandingkan. Banyak orang telah mengevakuasi tempat kejadian, tetapi sejumlah kecil orang tetap tinggal. Lagi pula, bagi banyak orang, pertempuran tingkat tinggi seperti itu jarang terjadi, dan hanya membutuhkan sedikit uang untuk melihat pertempuran seperti itu. Itu akan menjadi sayang untuk pergi. Adapun apakah ada bahaya, area seluruh pemandangan lebih besar dari lapangan basket biasa, jadi selama Anda bersembunyi sedikit lebih jauh, pasti tidak ada bahaya. Di arena kematian, Stephen memandang Gonzales, dan Gonzales juga memandang Stephen. Tidak ada yang berbicara, tetapi momentum di antara keduanya semakin meningkat. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Keduanya awalnya berjarak lebih dari 10 meter, tetapi hanya dalam satu tarikan napas, keduanya sudah saling berhadapan. Tanpa lonceng dan peluit, keduanya langsung bertinju. Ledakan. Setelah suara keras, tubuh kedua orang itu berhenti pada saat bersamaan. Saat berikutnya, tanah di bawah kaki kedua orang itu tiba-tiba tenggelam. Tanah dari material khusus ini runtuh karena tidak tahan terhadap dampak serangan dua orang itu. Stephen memberi tangannya sedikit jeda. Tubuh Gonzales jatuh ke belakang setengah inci. Stephen memutar tubuhnya, menekuk lengannya, dan memukul keras tubuh Gonzales dengan sikunya. Ledakan. Tubuh Gonzales terbang mundur. Setelah suara keras, tubuh Gonzales menabrak dinding, dan retakan muncul di dinding yang dia tabrak. Ledakan. Gonzales menendang tanah dengan keras. Tubuhnya dan kecepatannya melesat menuju Stephen lagi. Melihat Gonzales yang menyerbu ke arahnya, Stephen mundur selangkah dengan kaki kanannya dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Otot-ototnya tiba-tiba menegang. Seluruh lengan Stephen menjadi lebih besar dalam sekejap. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tangan Stephen.
Ketika Gonzales mendatangi Stephen, Stephen melambai lagi. Ledakan. Tubuh Gonzales terbang lagi seperti sebelumnya. Kali ini, tubuh Gonzales terbang ke arah keluarga Bellamy. Ledakan. Dengan dentuman keras, tubuh Gonzales menabrak tembok pertahanan yang dibentuk oleh penjaga keluarga Bellamy. Tembok pertahanan yang tampaknya kuat ini runtuh saat dihantam oleh tubuh Gonzales. Satu persatu, penjaga yang kuat berteriak dan terbang keluar. Namun karena adanya tembok manusia ini, Gonzales berhenti setelah menabrak tembok manusia tersebut, dan tidak mengenai Sisi dan yang lainnya di belakangnya. Sisi dan yang lainnya menjadi pucat saat melihat Sisi yang jaraknya kurang dari 2 meter di depan mereka. Jika bukan karena tembok manusia tadi, maka mereka mungkin akan tamat. Tepat ketika Sisi dan yang lainnya masih ketakutan, Gonzales bergegas menuju Stephen lagi. Dia dipukul oleh Stephen 2 kali berturut-turut, tetapi dia tampaknya baik-baik saja, dan dia dapat bergegas menuju Stephen lagi dengan kecepatan yang sangat cepat setiap kali. Ayo, cepat. Ceci tidak lagi berpura-pura agresif, berbalik dan berlari ke jalan aman di sebelahnya. Anggota keluarga Bellamy lainnya juga berlari ke jalan yang aman bersama. Saat ini, mereka sudah mengerti bahwa keduanya yang bertarung bukanlah manusia sama sekali, melainkan dewa. Saat yang disebut dewa bertarung, Ciyu akan menderita jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi Ciyu. Sungguh pertahanan yang kuat. Stephen memandangi Gonzales yang bergegas, jantungnya sedikit bergetar. Saat ini, dia telah menggunakan 50% dari kekuatannya. Mari kita begini, jika Stephen memilih untuk bertarung secara langsung, jika dia ingin mengalahkan Zhao Tuntian yang memegang Doomhammer, dia harus menggunakan sekitar 60% hingga 70% dari kekuatannya. Apa asal-usul Gonzales ini? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu menakutkan? Sebelum sempat berpikir, Gonzales mendatangi Stephen lagi. Ledakan. Sama seperti 2 kali sebelumnya, Stephen menjatuhkan Gonzales untuk ketiga kalinya. Lalu, keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya. Gonzales seperti bola tenis yang dikirim oleh mesin bola otomatis, saret terbang. Bum bum bum. Gonzales terus membentur dinding, merobohkan lubang di dinding di sekitar cincin kematian. Pada titik ini, tidak ada penonton yang tersisa. Karena tidak ada yang tahu kemana Gonzales akan dipukuli untuk terbang, begitu dia dipukuli untuk terbang sendiri, satu-satunya yang menunggunya adalah kematian. Posisi berdiri Stephen telah berubah, karena benturan terus-menerus menindas lantai di bawah kaki Stephen. Hanya dengan 1 atau 2 benturan, tanah akan menjadi hancur, sehingga Stephen harus mengubah posisinya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ketika Gonzales terbang ke arah Stephen untuk yang kesekian kalinya, mata Stephen tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin. Saat berikutnya, Stephen meningkatkan kekuatan di tangannya lagi. Output daya, 70%. Stephen mengayunkan tinju kanannya ke bawah dengan keras. Ledakan. Pukulan ini mengenai tubuh Gonzales, meledakkan seluruh tubuh Gonzales ke tanah. Dengan suara keras, seluruh tanah runtuh dalam sekejap. Tubuh Gonzales jatuh ke lantai berikutnya, lalu membuat lubang di tanah di lantai bawah, lalu jatuh ke lantai berikutnya. Bum 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 bum. Total ada 4 poni teredam, yang berarti tubuh Gonzales telah menembus 3 lantai tanah. Bab 2767. Pergi, ikuti aku. Stephen menyapa Raja Naga Hitam, lalu melompat ke lubang yang dihancurkan Gonzales. Tanpa ragu, Raja Naga Hitam juga melompat bersama. Tubuh Stephen jatuh dengan cepat, melewati lantai demi lantai, dan akhirnya sampai ke tanah. Ada lubang yang dalam di tanah. Diameter lubang ini sekitar 4 atau 5 meter, dan kedalamannya sekitar setengah meter. Di dalam lubang, Gonzales sedang berbaring telentang. Stephen berdiri di dekat lubang, menatap Gonzales di dalam lubang dan berkata, "Kamu bukan lawanku." Petik 2. Gonzales mendongak dan berkata dengan tatapan kosong,
kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku lihat. Semua orang harus kuat. Petik 2. Mendengar ini sesaat, Raja Naga Hitam juga jatuh ke tanah. Dia memandang Gonzales di tanah dan bertanya, "Kaulah yang memukulku?" dengan serius. Gonzales melirik Raja Naga Hitam, dan tiba-tiba senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Rasa krisis langsung muncul di hati Stephen dan Raja Naga Hitam. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan muncul dari tubuh Gonzales. Kecepatan reaksi Stephen sangat cepat, dan ketika cahaya muncul, dia sudah bergegas ke depan Raja Naga Hitam. Perisai yang mengerikan. Sebuah perisai muncul di tangan Stephen. Dalam sekejap, perisai itu menjadi cukup besar untuk memblokir Stephen dan Raja Naga Hitam. Pada saat itulah cahaya di tubuh Gonzales tiba-tiba meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Kemudian, ledakan yang mengejutkan terdengar. Ledakan. Tubuh Gonzales langsung terkoyak oleh ledakan tersebut, dan kekuatan ledakan tersebut menyebar ke segala arah. Tubuh Stephen dan Raja Naga Hitam langsung dilalap api. Di sekitar gedung Reaper Arena, beberapa orang penasaran sedang berdiri di sekitar gedung saat ini. Mereka ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir di antara dua negara adidaya di ring kematian. Jadi mereka memilih untuk tetap berada di sekitar gedung dan melihat siapa yang akan keluar dari gedung hidup-hidup setelah beberapa saat. Saat itu, suara ledakan terdengar dari dalam gedung. Api kemudian menyembur dari jendela gedung. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Mereka yang berdiri lebih dekat terhempas oleh gelombang kejut, dan mereka yang berdiri lebih jauh terhempas oleh gelombang kejut dan tidak bisa diam. Kekuatan ledakan yang kuat tidak hanya menembus jendela lantai ini, tetapi juga dimuntahkan ke atas gedung. Lantai demi lantai jendela pecah, dan api menyembur dari dalam. Api seperti itu meluas sampai ke lantai atas, dan kemudian langsung meledak melalui langit-langit lantai atas. Api menyembur dari langit-langit lantai atas, membentuk awan jamur di atas gedung. Kemudian, bangunan itu runtuh. Ini jelas merupakan ledakan paling dahsyat yang terjadi di wilayah bintang dan garis dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah bangunan lengkap langsung hancur berkeping-keping. Awan jamur dikatakan terlihat dari jarak beberapa kilometer. Dengan bangunan sebagai pusatnya, jendela rumah dalam jarak ratusan meter semuanya pecah. Beberapa penonton yang terhempas jatuh ke genangan darah dan tidak pernah berdiri lagi. Di mana bangunan itu berdiri, semuanya sunyi. Seluruh bangunan telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan saat ini. Orang-orang di sekitar menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Tidak ada yang mengira bangunan itu pada akhirnya akan meledak, dan kekuatan ledakannya begitu besar. Jika seseorang berada di dalam gedung saat ledakan terjadi, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping, bukan? Sayang sekali kedua Master Super itu mati dalam ledakan seperti itu. Banyak orang tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Tepat pada saat ini, bla bla, terdengar suara di reruntuhan, dan kemudian orang-orang melihat bahwa puing-puing pada posisi tertentu di reruntuhan berguling ke arah sekitarnya. Bagaimana ini terjadi? Orang-orang melihat ke tempat puing-puing berguling dengan ragu. Pada saat ini, balok yang ditiup menjadi dua terbang seolah-olah dipukul dengan keras. Kemudian, sebuah tangan muncul di tempat balok itu awalnya ditekan. Saat berikutnya, sesosok merangkak keluar dari puing-puing. Melihat orang ini, semua orang di sekitar terbelalak tak percaya. Bagaimana orang ini bisa selamat dari ledakan barusan? Dan dia tidak hanya selamat, tetapi dia tampaknya tidak memiliki luka di tubuhnya, kecuali beberapa debu, bagian lain dari tubuhnya masih utuh. Saat berikutnya, orang lain merangkak keluar dari reruntuhan. Melihat orang ini, banyak orang berseru. "Badai petir! Ini badai petir!" teriak seseorang. Namun, Raja Naga Hitam mengabaikan teriakan orang-orang ini. Setelah dia merangkak keluar dari puing-puing, dia berkata kepada Stephen dengan marah, orang itu sebenarnya menyembunyikan bahan peledak di dalam dirinya. Bab 2768.
Saya tidak merasa bahwa ada muatan ledakan padanya, dan itu pasti jumlah bahan peledak yang sangat besar untuk menyebabkan efek ledakan sebesar itu, yang tidak dapat disembunyikan, kata Stephen dengan cemberut. Lalu mengapa dia meledak? Tanya Raja Naga Hitam. Aku juga tidak tahu. Stephen menggelengkan kepalanya, dan dia juga sangat bingung mengapa Gonzales meledak. Berbicara secara logis, untuk menyebabkan kekuatan ledakan sebesar itu, setidaknya 1 ton bahan peledak harus disiapkan, dan jelas tidak mungkin untuk menempatkan bahan peledak sebanyak itu pada 1 orang. Dia bertengkar dengan Gonzales sebelumnya, dan Gonzales mengenakan pakaian ketat, dan dia tidak bisa melihat bahwa dia mengenakan pakaian besar. Karena itu, mengapa ledakan itu terjadi? Perisai apa yang baru saja muncul? Tanya Raja Naga Hitam. Itu salah satu peralatan saya. Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi dulu, kata Stephen. Tidak apa-apa. Raja Naga Hitam mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari reruntuhan. Stephen melihat sekeliling dan setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk hidup di bawah reruntuhan, dia juga berjalan keluar dari reruntuhan. Setelah berjalan beberapa langkah, Stephen tiba-tiba menjadi waspada dan melihat ke samping. Di sebelahnya, sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Sasaran sosok itu bukanlah dia, melainkan Raja Naga Hitam yang berjalan lebih dari 10 meter di depannya. Hei tua, hati-hati, Stephen dengan cepat mengingatkan. Mendengar pengingat itu, Raja Naga Hitam melihat ke samping. Ketika dia melihat sosok itu bergegas ke arahnya, sosok itu sudah berjarak kurang dari 10 meter darinya. Raja Naga Hitam mundur dengan tergesa-gesa. Ia tidak akan pernah membuang waktu dan tenaga untuk melawan lawan sebelum ia yakin apakah lawan tersebut adalah seseorang yang dapat ia lawan. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, lagi pula, dia adalah kunci untuk mengetahui siapa yang berada di balik serangan itu. Namun, Raja Naga Hitam mundur sedikit lebih lambat. Ketika dia mulai mundur, sosok yang tiba-tiba muncul berjarak kurang dari 5 meter darinya. Kaki Raja Naga Hitam terhubung, tapi dia tidak bisa menjauhkan diri dari lawan. Saat ini, Stephen juga bergerak. Dia meningkatkan kecepatannya secara ekstrim dalam sekejap, dan bergegas menuju Raja Naga Hitam. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ada jarak lebih dari 10 meter antara dia dan Raja Naga Hitam butuh lebih dari 1 detik untuk melewati jarak lebih dari 10 meter, tetapi pihak lain telah tiba di depan Raja Naga Hitam dalam waktu kurang dari sebentar. Tidak ada bel dan peluit, hanya pukulan. Sosok yang tiba-tiba muncul meninju wajah Black Dragon King. Raja Naga Hitam bereaksi dengan sangat cepat, dan mengangkat kedua tangannya untuk memblokir mereka. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kekuatan yang kuat langsung merobek kekuatan yang ditumpangkan di tangan Raja Naga Hitam. Dengan cara ini, tangan Raja Naga Hitam dihancurkan oleh tinju lawan dan mengenai wajahnya. Saat berikutnya, Raja Naga Hitam terbang seperti peluru meriam. Pada saat yang sama, Stephen sudah berada di depan lawan. Niat membunuh tak berujung melintas di matanya, dan dia meninju lawan. Reaksi pihak lain sangat cepat. Setelah menjatuhkan Raja Naga Hitam ke udara, dia bisa mengepalkan tangannya yang lain ke arah Stephen. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tinju kedua pria itu bertabrakan dengan keras. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari lokasi di mana kedua tinju itu bertabrakan. Stephen awalnya mengira bahwa pukulannya cukup untuk menjatuhkan lawan ke udara, lagi pula, dia telah menggunakan 80% kekuatannya untuk meninju lawan dengan kebencian. Tapi yang tidak dia duga adalah pukulan sekuat itu ternyata diblokir oleh lawan. Tinju kedua orang itu bertabrakan, dan mereka berubah dari keadaan bergerak menjadi keadaan diam dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Stephen menatap penyerang dengan tak percaya. Penyerang mengenakan pakaian hitam tanpa ada yang menutupi wajahnya sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah wajah barat tanpa ekspresi, dan wajah ini tidak ada dalam ingatannya.
Dengan kata lain, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bahkan Zhao Tuntian dan Xiao Chentian tidak dapat melakukannya secara langsung dengan Stephen yang telah menggunakan 80% kekuatannya. Stephen terkejut, tetapi tidak ada jeda di tangannya. Dia mengayunkan tinjunya yang lain dan meledak ke arah lawan. Kali ini, Stephen sekali lagi meningkatkan daya keluaran, menggunakan 90% dari kekuatannya. Pada saat yang sama, lawan juga melemparkan tinjunya ke arah Stephen. Bang bang bang, tinju Stephen bertabrakan dengan tinju lawan di udara. Kali ini, lawan akhirnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari tinju Stephen, dan setelah bertabrakan dengan Stephen untuk beberapa pukulan, dia harus mundur dengan cepat untuk menjauhkan diri dari Stephen. Bagaimana mungkin Stephen membiarkan lawan melarikan diri dengan mudah? Orang ini jauh lebih kuat dari Gonzales sebelumnya. Agaknya, itu adalah kartu truf yang digunakan oleh tangan hitam di belakang layar untuk membunuh Raja Naga Hitam. Jika dia bisa dipertahankan, maka dia pasti akan bisa berguna. Namun, kecepatan pelarian lawan di luar dugaan Stephen, dan meskipun Stephen mencoba yang terbaik untuk mengejar, dia hampir tidak bisa menjaga jarak dari lawan. Setelah mengejar ratusan meter, Stephen harus berhenti. Bukannya dia lelah atau tidak berani mengejar lagi, alasan utamanya adalah Raja Naga Hitam dipukul oleh lawan sebelumnya, dan apa yang terjadi sekarang tidak diketahui. Apakah pengejarannya terlalu jauh? Apakah lawannya masih menyembunyikan tuannya dalam kegelapan, maka Raja Naga Hitam akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Stephen tidak punya pilihan selain berbalik dan lari kembali ke Raja Naga Hitam. Bab 2769. Stephen kembali ke sisi Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam jatuh ke tanah, sudah koma. Hidung, mulut, dan bahkan telinganya berdarah, dan sepertinya dia mengalami sedikit trauma. Stephen merasakan denyut nadi Raja Naga Hitam, dan denyut nadi Raja Naga Hitam sangat lemah. Stephen tidak membuang waktu, mengambil Raja Naga Hitam dan langsung lari ke rumah sakit terdekat. Tidak lama setelah Stephen pergi, Sisi dan yang lainnya dari keluarga Bellamy datang ke lokasi di mana gedung Reaper Arena awalnya berada. Melihat reruntuhan di depan mereka, Sisi dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Untung kita pergi lebih dulu. George tidak bisa menahan desahan. Untungnya, mereka tidak berniat membunuh kita, kata Sisi. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat, bahkan Dewa Kematian pun rentan di depan mereka, tanya Charmaine dengan curiga. Aku tidak tahu. Ceci dan George menggelengkan kepala serempak. Saat ini, ketiga anggota keluarga Bellamy sudah ketakutan dengan pertempuran barusan. Di sisi lain, Stephen mengirim Raja Naga Hitam ke rumah sakit di kota Winster. Raja Naga Hitam terluka parah, dan nyawanya mungkin terancam jika dia tidak segera dirawat, jadi Stephen tidak punya pilihan selain mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Untungnya, rumah sakit di kota Winster dilengkapi dengan peralatan perawatan tercanggih karena hubungannya dengan God of Death Arena, jadi Raja Naga Hitam menerima perawatan terbaik segera setelah dikirim ke rumah sakit. Otak orang yang terluka mengalami sejumlah kerusakan, tetapi untungnya, itu tidak mengancam jiwa. Anda dapat yakin tentang itu, kata dokter kepada Stephen setelah dia keluar dari ruang operasi. Mendengar apa yang dikatakan dokter, Stephen menghela nafas lega. Selama itu tidak mengancam jiwa. Namun, menurut kondisi otak orang yang terluka, tampaknya dia pernah mengalami trauma sebelumnya, dan dia mengalami trauma 2 kali berturut-turut. Ini sangat tidak pantas, dan sangat mudah meninggalkan gejala sisa yang serius. Dikatakan, baiklah, saya mengerti, terima kasih dokter, kata Stephen. Dokter mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat dokter pergi, Stephen mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika kemunculan Gonzales membuat Stephen merasa sedikit terkejut, maka kemunculan pria kulit putih di belakang mengejutkannya.
Kekuatan pria kulit putih itu sangat langka, bahkan Zhao Tuntian dan Xiao Qiantian mungkin bukan lawannya. Berbicara secara logis, orang seperti itu seharusnya tidak diketahui, tetapi saya belum pernah melihat orang ini. Itu harus disamarkan. Petik 2. Stephen mengingat adegan ketika dia bertarung melawan lawan sebelumnya. Wajah lawan sangat kaku, tanpa ekspresi, dan sepertinya dia telah melalui penyamaran sederhana. Siapa itu? Stephen berpikir keras. Sisi lain. Di luar kota Winster. Ini lebih kuat dari yang kukira. Stephen, kamu benar-benar membuatku semakin bingung. Jika itu hanya kerangka, kamu tidak bisa sekuat itu. Pria yang telah melukai parah Raja Naga Hitam berdiri di satu tempat melihat di kota Winster yang jauh dari lereng bukit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, seseorang berjalan ke pria itu. Ya Tuhan, menurut laporan mata-mata, Raja Naga Hitam dikirim ke rumah sakit di kota Winster. Apakah Anda ingin melanjutkan pembunuhan? Pengunjung itu bertanya sambil membungkuk. Stephen ada di sana, begitu banyak orang akan sia-sia. Pria yang dipanggil guru suci itu menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya untuk meraih wajahnya dan menariknya dengan keras. Sebuah topeng kulit manusia ditarik olehnya seperti ini, dan di balik topeng kulit manusia itu muncul wajah yang tak tertandingi yang akrab dengan Stephen. Wajah Bogut. Orang ini ternyata adalah Bogut, musuh bebuyutan Stephen. Ya Tuhan, jika Raja Naga Hitam belum mati, begitu dia memberitahu Stephen apa yang terjadi di markas Colorado, tidakkah kita akan terungkap? Tanya bawahan itu. Semuanya hari ini terlihat seperti jebakan yang dipasang Stephen untuk kita. Dia seharusnya menemukan Raja Naga Hitam lebih awal dari kita, dan kemudian menggunakan Raja Naga Hitam sebagai umpan untuk memikat kita ke dalam umpan. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah kemungkinan besar adalah bahwa Raja Naga Hitam tidak memiliki cara untuk memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Artinya, Raja Naga Hitam mungkin telah kehilangan ingatannya, dan tidak ada cara untuk mengatakan yang sebenarnya tentang serangan itu. Di pangkalan Colorado, jadi dia harus melakukan tindakan seperti itu. Jika tidak, dia hanya akan mengambil Raja Naga Hitam. Sekarang otak Raja Naga Hitam telah terluka parah olehku lagi, sudah merupakan keajaiban untuk menjadi bisa bangun, untuk memulihkan ingatan, seharusnya tidak mungkin, kata Bogut. Bagaimana jika ingatan itu benar-benar dipulihkan? Tanya bawahan itu. Jika benar-benar pulih, maka kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita, kata Bogut sambil tersenyum. Jika Raja Naga Hitam memulihkan ingatannya dan memberitahu dunia kebenaran tentang markas Colorado, lalu. Petik 2. Kamu harus ingat bahwa seluruh dunia membutuhkan pohon kehidupan sekarang, bukan pohon kehidupan yang membutuhkan seluruh dunia. Bahkan jika Zhao Xijun marah, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi pada akhirnya. Ini adalah kasus di Long Country, yang baru saja mencabut larangan jus, apalagi negara lain. Tanpa bukti yang pasti, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada pohon kehidupan. Kata Bogut. Bawahan di sebelahnya berpikir sejenak, lalu mengangguk tanpa sadar. Pohon kehidupan telah menjadi tren besar. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, dia masih sendirian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kita menggerogoti semua yang ada di dunia ini. Betapa putus asanya dia. Saat itu, hahaha. Bogut berbalik dan berjalan pergi sambil tersenyum. Di luar rumah sakit kota Praja Winster, sebuah Rolls-Royce hitam diparkir di samping rumah sakit. Charmaine duduk di dalam mobil. Bab 2770. Apakah kamu yakin Thunderbolt dan Master lainnya ada di sini? Charmaine bertanya kepada bawahannya. Ya, Thunderbolt menerima perawatan di dalam. Sepertinya otaknya terluka. Ini yang dikatakan dokter, kata bawahan itu. Oke, kalau begitu aku tahu. Charmaine mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan napasnya. Saat ini, dia sedikit gugup, karena dia akan melakukan hal besar,
dan begitu hal besar ini tercapai, dia pasti akan terbang ke langit. Setelah itu, Charmaine membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Saat Charmaine sedang berjalan menuju rumah sakit, deru mobil terdengar dari kejauhan. Charmaine menoleh untuk melihat ke samping, dan menemukan ada tim kereta yang melaju ke sisi ini dengan cepat di kejauhan. Di depan konvoi ada beberapa mobil polisi, dan lampu polisi masih menyala di mobil polisi. Di belakang mobil polisi ada sedan Chevrolet hitam. Melihat situasi ini, ekspresi Charmaine berubah. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di langit yang jauh. Charmaine mendongak ke langit. Di langit yang jauh, beberapa helikopter terbang dari jauh. "Hei, apa yang terjadi?" Bawahan Charmaine bertanya dengan ngeri. "Polisi, V, dan militer semuanya ada di sini," kata Charmaine bersemangat. "Orang-orang dari ketiga partai telah datang." Bawahan Charmaine tercengang. Bagaimana kota kecil Winster membuat orang-orang dari ketiga partai ini waspada. Saat berbincang, konvoi sudah sampai di pintu masuk rumah sakit, lalu langsung melaju ke rumah sakit. Helikopter di langit terus berputar. "Pergi," perintah Charmaine dan berjalan ke rumah sakit. Alhasil, begitu sampai di pintu masuk rumah sakit, Charmaine dihentikan polisi. "Aku Charmaine dari keluarga Bellamy." Charmaine mengumumkan namanya. Rumah sakit berada di bawah darurat militer, dan tidak ada yang bisa mendekatinya, apalagi kamu, bahkan patriark keluarga Bellamy kamu tidak bisa masuk. Polisi di pintu berkata tanpa ekspresi. "Apa yang terjadi?" tanya Charmaine dengan kening berkerut. "Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan," kata polisi itu. Wajah Charmaine menjadi gelap, lalu dia berbalik dan pergi dengan kesal. Sambil berjalan, Charmaine berkata kepada bawahannya, "Tanyakan pada dokter di dalam apa yang terjadi." Petik 2. "Saya sudah bertanya, dan dokter mengatakan bahwa setiap orang datang untuk menjemput satu orang," kata bawahan itu. "Siapa?" tanya Charmaine. "Badai petir." Petik 2. Tanda tanya. Petik 2. Di dalam rumah sakit, perwakilan dari polisi bintang dan garis, V dan militer semuanya berdiri di luar bangsal Raja Naga Hitam. Saat ini, Stephen juga telah menghilangkan penyamaran dari tubuhnya. "Tuan Lin, Tuan Raja Naga Hitam adalah satu-satunya yang selamat dari serangan Colorado, dan polisi kami diperintahkan untuk menyelidiki serangan itu, jadi Tuan Raja Naga Hitam harus pergi bersama kami," kata seorang kepala polisi. "Apakah kamu bercanda? Kami, V, juga bertugas menyelidiki kasus ini. Tuan Raja Naga Hitam akan pergi bersama kami," kata seorang kader senior V. "Serangan Colorado telah memengaruhi keamanan dalam negeri, dan dia harus pergi bersama militer kita," kata seorang perwira militer. Stephen tidak terkejut saat melihat orang-orang datang dari tiga arah di depannya. Nyatanya, setelah video Raja Naga Hitam bocor kemarin, dia sudah menduga akan ada seseorang dari pemerintah yang datang. Saat itu, dia sedikit khawatir pejabat dari Star Spangled Nation akan datang terlalu dini dan akan menakut-nakuti kemungkinan dalang di balik layar, tapi untungnya, efisiensi kerja pejabat Star Spangled Nation jelas tidak sebaik bagus sebagai dalang di belakang layar, jadi tidak ada setelah pertarungan selesai, bakat resmi sudah lama ditunggu. Raja Naga Hitam terluka parah dan saat ini sedang menerima perawatan. "Dia tidak akan pergi dengan pihak manapun sampai dia pulih sepenuhnya," kata Stephen. "Tuan Lin, saya dengar barusan ada yang menyerang Raja Naga Hitam," tanya petinggi FII. "Iya," Stephen mengangguk. "Jangan khawatir, selama kamu menyerahkan Raja Naga Hitam kepada kami, apa yang baru saja terjadi pasti tidak akan terjadi lagi," kata pejabat senior V. "Tidak peduli seberapa kuat V-mu, bisakah itu sekuat militer kita?" Petugas di sebelahnya berkata dengan tatapan kosong. "Militer kalian mungkin sangat jago bertempur, tapi tidak sebaik FII kita dalam hal melindungi sandera," kata seorang petinggi FII. "Kalau soal perlindungan sandera, polisi kita juga sangat berpengalaman,
dan kita juga punya perlengkapan polisi yang canggih, tidak kalah dengan militer, jadi saya pikir lebih baik Sandera diserahkan ke polisi kita. Kata polisi itu, beri kami fee, berikan kepada militer. Kami menginginkannya dari polisi. Melihat ketiga pihak berdebat tentang Raja Naga Hitam, Stephen berkata dengan hampa, Raja Naga Hitam adalah anggota dari klan naga. Denganku di sini, tak satu pun dari kalian yang akan membawanya pergi. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.